Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Nopiani dari kelas 12 MIPA 3 Manfaat Pandeglang. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai respirasi aerob dan anaerob. Nah, respirasi aerob dan aerob merupakan tahapan penting pada kehidupan makhluk hidup, sebab respirasi merupakan suatu proses untuk menghasilkan energi yang didapatkan melalui tahapan pemecahan glukosa. Secara umum, proses respirasi terbagi menjadi dua jenis berdasarkan kebutuhan oksigen pada setiap prosesnya, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob merupakan suatu proses perubahan glukosa menjadi energi yang membutuhkan oksigen atau O2 dalam jumlah cukup banyak. Energi yang dihasilkan akan sangat berguna untuk kelancaran tugas reguler makhluk hidup demi mempertahankan hidupnya. Di dalam respirasi aerob terdapat 4 tahapan. Tahap yang pertama dari respirasi aerob yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis ini adalah pengubahan glukosa atau C6 menjadi asam virupat atau C3. Proses glikolisis berlangsung di sitoplasma. Setelah glikolisis, kemudian ada reaksi yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini adalah pengubahan asam virupat C3 menjadi 2-asetil-CoA, 2-NADH, dan 2-CO2. Dekarboksilasi oksidatif ini berlangsung di mitokondria. Tahap yang ketiga adalah siklus Krebs. Siklus Krebs ini adalah reaksi penyatuan asetil-CoA dengan asam oksalaasetat menghasilkan CoA, 6-NADH, 2-FADH2, dan 4-CO2. Siklus Krebs ini berlangsung di mitokondria. Tahap yang terakhir adalah transfer elektron. Transfer elektron ini adalah reaksi reduksi atau oksidasi yang pada akhirnya menghasilkan H2O, juga energi berupa ATP. Transfer elektron ini berlangsung di membran mitokondria. Selanjutnya adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah kebalikan dari aerob. Dikatakan demikian karena proses pemecahan glukosa dalam tubuh makhluk hidup untuk dijadikan energi tidak memerlukan oksigen sama sekali. Meski begitu, proses anaerob tetap menghasilkan energi meski dalam jumlah yang sangat kecil. Contoh dari respirasi anaerob ini adalah fermentasi. Yang pertama adalah fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah proses reaksi mikroorganisme dalam bentuk ragi dan glukosa yang mengalami oksidasi untuk menghasilkan etanol dan CO. Tahap metabolisme ini identik dengan glikolisis, di mana dalam proses awal molekul glukosa terurai menjadi pembentukan virupat. Kemudian akan ada dua langkah reaksi enzimatik, yaitu reaksi modifikasi asam virupat dalam bentuk asetaldehida dan reaksi reduksi asetaldehida dalam bentuk alkohol. Fermentasi alkohol adalah salah satu metode fermentasi yang paling sering digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu. Fermentasi ini digunakan untuk mengolah makanan seperti roti dan minuman beralkohol. Yang selanjutnya, yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Dalam fermentasi laktat dimulai dengan proses glikolisis dan dilakukan oleh sel-sel otot dan berbagai sel lainnya. Selain itu, fermentasi asam laktat dapat difasilitasi oleh adanya beberapa bakteri asam laktat. Secara umum, bagian otot dari proses ini mampu menyimpan energi yang dibutuhkan lebih cepat, tetapi penumpukan besar asam laktat dapat menyebabkan kelelahan otot. Fermentasi asam laktat banyak digunakan dalam pembuatan minuman dan makanan menggunakan bakteri asam laktat. Contohnya, produk yang dibuat dari fermentasi asam laktat termasuk yogurt, keju, roti, asinan kubis, dan lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.